si panitia ini tidak boleh menjual. Tidak boleh menjual. Dia hanya tugas membagikan, boleh untuk disimpan atau dikasihkan bagi dirinya sebagian kecil, yang lainnya dibagikan. Kalau ditimbun kabeh mau digomulin gondol itu nyolong. Kemudian kelompok yang ketiga yang menerima. Yang menerima ini ada dua kelompok. Kelompok yang mampu dan tidak mampu. Tidak mampu dalam arti fakir miskin. Apa sih fakir miskin ini? Orang yang hidupnya selama 1 tahun, rata-rata dalam hidupnya dalam 1 tahun itu, pemasukan dengan pengeluaran lebih banyak pengeluaran, pemasukan kurang. Selama rata-rata setahun itu. Kalau orangnya ini orang yang sebetulnya pemasukan dan pengeluaran itu ya kacik titik, itu bukan termasuk miskin. Tapi masuknya ke mampu. Nah, kebanyakan orang gimana? Hah? Kebanyakan sendiri. Hah? Pengeluaran dengan penghasilan berimbang atau kurang? Berimbang. Kalau berimbang berarti mampu. Kalau kurang rata-rata dalam 1 tahun, rata-rata loh ya, dalam 1 tahun, maka tidak mampu. Kalau kurang maka tidak mampu namanya. Ya kita sadar diri lah. Ngapunten kita sadar diri. Mampu nopo boten, kita sadar diri. Nah kemudian yang menerimanya mampu, maka dia boleh memakannya. Kalau tidak suka, maka boleh diberikan kepada orang lain lagi. Hanya itu. Yang kelompok yang tidak mampu, mereka boleh memakannya, boleh membagikannya lagi kalau tidak suka, boleh juga menjualnya. Hanya satu yang boleh menjualnya, satu kelompok, yaitu penerima yang miskin. Lainnya enggak. Nah, terus bagian dari kurban itu juga tidak boleh dijadikan upah. Aku tak boleh jadi sampean tapi aku jaluk kulite, upah ini. Aku tak boleh tapi aku jaluk dasi, upah. Haram. Haram itu. Kalau mau ujrah upah, gunakan uang. Aku timbeleh piro 100 per kambing, 500.000 per sapi, boleh. Ongkos kabehane boleh segala macam, boleh. Upah dengan uang, bukan upah dengan. Tapi mantul-mantul setelah selesai semuanya kita kasih bagian tidak apa-apa, bukan upah ini. Atau biasanya kan kulitnya kayak no, nggak masalah silahkan. Tapi kalau misalkan uang sing nerima sing nyembelih tadi nerima kulitnya ternyata mampu, kemudian menjualnya, haram dia. Haram. Nah kadang-kadang uang ini kenapa ya? Kok ruwet dengan masalah ngedol kulit ini? Pinten juta sih kulit ini? Regane? Pinten? Berapa? Kulit. Satu sapi berapa kilo? Berarti berapa rupiah? 400.000. 400.000 sih bingung bentahun ya ono bicara ngedol. Kalau dia orang yang mampu, ya ngapunten kebacut. Soalnya kalau dia tidak mampu wajar. 400.000 wong gak mampu niki akeh. Tapi lek wong sing mampu 400.000 itu ya kenapa ya? Rokok pirang ulan? Kok sampai saulan? Rokok sedina pinten? Pas itu sing murahan. Sing umumnya 20.000. 15.000 10.000 dirokok sekali dirokok watuke ping 7. Campur rumput tadi. Anggap 20.000 sedina.
Saulan bener. Akan itu. Hah? Kadang-kadang mindset kita ini subhanallah ya. Selalu dikaitkan amal itu dengan apa yang kita dapatkan di dunia. Ngapunten. Wong ate umroh, ate haji, sing ditakono pertama napa? Nang travel. Hah? Fasilitas. Bahkan nang kiai ini, nang ustadz, nang habibe pun fasilitasnya napa? Pesawatnya bintang pinten, hotelnya bintang pinten, mangane napa? Mobilnya bisi makin napa? Fasilitas. Bukan sing pakak sing takok kok mangke ping pinten umroh. Ping pinten saged ziarah Kanjeng Nabi. Saged bukan yang ditakoni pertama fasilitas. Dengan asumsi pikirannya dia, aku ngetono duit 30 juta, 20 juta oleh apa? Padahal lagi amal loh. 100 juta pun enggak akan sepadan dengan kita beramal di sana. Ya kan? Harusnya kan ngoten. Tapi wong kan aku ngetono duit sampeyan iki olehne apa? Padahal oleh akhirat yang jumlahnya wah, luar biasa, Masya Allah, Muhammad. Jumlahnya gak sebanding dengan apa yang kita keluarkan, jauh. Tapi mindset kita, aku ngetono ini, kudunya aku sama dengan zakat. Lah, ngapunten, panitia itu kadang-kadang diruwet ngoten juga. Lah aku kerja iki nimbang, ngangkat karung apa segala macam. Oleh apa? Bele boleng iki iku oleh apa? Masih dihitung dengan materi. Ibaratnya ngeten, kita niki sik perhitungan kali Gusti Allah. Aku yang ngerjakan amaliyah, niki kan wong panitia niku amal niku sebetulnya kan bantu wong sing kepengin amal niku panitia. Kalau kita nawaitunya lillahi ta'ala, mangke oleh daging oleh segala macam itu nanti itu bonusan, tapi fokus utama ganjaran sempurna. Malah misalkan sing mampu ngoten niku wis mangani panitia, aku senang beras, aku senang segone. Kok nyate mbek dagingnya enggak apa-apa sekian kilo kita sisihkan buat nyate, bumbune kok aku duwe, segone kok aku duwe. Kan Masya Allah, sedekah. Ganjaran tambah akeh. Tapi mboten lho iku duwe bumbu apa? Duwe gak sego apa? Ya dolahe kulite dhisik kok gawe enten akhir. Sampai gawe cara yang apa carane supaya kulit itu bisa dijual, terus duwe balik nanggane panitia untuk makan-makanan kabeh. Ngapain? Ono sing takok ngeten. Kalau misalkan kita kasihkan ke fakir miskin, ya terus fakir itu kita suruh jual, uangnya nanti suruh ngadiakan, hibahkan ke kas gimana? Ini sih bulet aja kan, nguber duit petang atau sewu. Hah? Ya. Lagian kalau misalkan kita ngasih sama orang, iki lho sampean takei tapi syaratnya sampean kudu kedol, kok duitnya sekian separuh. Ini haram, tidak sah. Pemberiannya itu tidak sah. Kalau ada orang miskin, kalau dia tidak tahu caranya, lihat aku ngedolin nang dia apa caranya ngedolin. Iki loh, sampai tak duit dolin nang ibu. Wes mari. Duit PPN terserah. Maka itu kalau untuk operasional bagaimana? Kalau memang tidak ada yang mau amal, perhitungan kali Gusti Allah, ya wis operasional, ayo jaluk kali wong sing nitip kurban. Sampai nitip kurban ke, napa sapi ya 500.000. Kambing ya 100.000. Nah, duit niki damel bayari wong-wong yang memang kepingin bayaran. Damel makan-makan, aman pun. Daripada bingung ngedol kulit. Mati urip nulis singen sampai saat ini pertanyaan ini setiap Idul Adha mesti yuk nopo caranya ngedol kulit intine ngoten.
Namanya wong, nah, tapi saya kayaknya termasuk mampu loh, kayak saya kayaknya termasuk fakir miskin, berarti saya beli ya, rokok Samsu bendino kok merasa tidak mampu. Wong, lucu ya, wong itu gak gelem bersyukur nih kenapa ya. Padahal mampu dia tapi mengatakan seneng seneng melarat gitu loh, seneng diwara melarat. Padahal mampu, dan kayak melarat temenan bingung. Ngaku-ngaku melarat, ngaku-ngaku fakir miskin, tapi lah begitu DKI melarat, kalah kabut. Hah? Akhir zaman. Zakat nggih ngoten, rupet. Ya ana carane ngedol zakat iki iso digawe mangan-mangan. Oh, ae. Ya wis itulah solusinya. Kalau kita ya, kebetulan kula niki ketua Ormas di Masjid Al-Huda, Wong Arab, dan apa namanya, setiap tahun kan kita ngadakan zakat, ngadakan kuat, ngadakan kurban. Kalau kurban kita tarik, kurban itu kita tarik. Ngintip sapi 500.000, kambing 100. Uang inilah yang buat operasional. Sapi biasanya minta bayaran, kita kasih bayaran karena biasa tim, karena tidak ada yang bisa kalau sapi kan. Kalau kambing ya arek-arek dulu, kalau usah dibayar. Kemudian makan-makannya beras segala macam, biasanya ada yang nyumbang. Kalau enggak ya ini uangnya yang pakai buat operasional apa segala macam. Jalan sampai sekarang, alhamdulillah. Zakat ngoten minta buat operasional, sumbangan operasional, terserah, sukarela. Ya alhamdulillah. Aman ngoten lho. Coba kalau kita cawe-cawe yang amalia karena posisi kita ini sebagai wakil mengemban amanat, lah ini meten. Kalau sampai tidak benar. Ya muka-muka kalau kalimatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit amanah bisa beramal sesuai dengan aturan-aturan syariat. Allah. Ada pertanyaan enggak? Kenapa kulit? Kulit mana? Enggak. Enggak. Kalau kemaslahatan umat untuk umat, diperjelas dulu kemaslahatan umat ini dalam hal apa? Jangan kemaslahatan umat bantu fakir miskin atau apa, yaitu kalau kurban ini bukan kemaslahatan umat, maksudnya kemaslahat kan acaranya di masjid, berarti itu acaranya masjid, boleh kan ambil pakai itu. Tapi lebih afdolnya minta dari yang kurban aja. Oh kalau itu boleh. Sebenarnya berdoa ya bisa ngambil dari situ karena itu buat umat juga. Beli kreseknya dari kemaslahatan umat boleh. Beli apanya apa lagi? Jadi dibutuhkan ya kresek toh ya apa lagi? Bensin untuk ngentar-ngentar no. Tapi rada hati-hati kalau bensin ini kalau kita mau warok ngitung. Jangan cukup bensin 1 liter. Nah 1 liter itu ngentarno total ngantarkan ini apakah habis 1 liter? Kurang, kudu nempui. Ruwet kan kalau kita mau warok-warokan. Hah? Yang penting gawe uang bangan itu aja. Mending. Ya, diumumkan aja. Betul. Misalkan di pengajian atau di Jumatan waktu pengumuman diumumkan uang ini atau misalkan ini kan lah bagi yang ini diminta untuk nyumbang untuk operasional yang kita pergunakan untuk beli kreseknya, beli karungnya atau ongkos nyembelihnya atau gimana, jelaskan seperti itu ke umat, ke jamaah. Mungkin bisa kayak gitu solusinya. Nah, kalau misalkan ngambil dari uang kotak maslahat umat, boleh sebetulnya. Kalau untuk maslahat masjid, kalau misalkan posisinya itu memang di area masjid, sebetulnya juga boleh. Tapi lebih enak yaitu lebih enak
ngambil itu lebih aman, lebih enak gitu loh, lebih bagian untuk tarbiyah juga kan. Ya, mengatur gimana? Tidak masalah. Kalau misalkan panitia juga pengorban dan panitia kan tidak masalah kan, berarti dia kan pendistribusi kan, dia ini kan pendistribusi. Cuman masalah menjualnya, menjualnya ini tidak boleh panitia menjual kalau mampu. Kalau dia orang yang tidak mampu maka harus serah terima dulu sama panitia yang tidak mampu ini. Serah terima dulu. Ini ya sampean panitia politik. Oh iya, jual. Jual. Jual uangnya terserah dia. Karena punyanya dia. Atau dikasihkan keluar panitia yang memang tidak mampu. Tapi harus ada serah terima dulu. Serah terima kulitnya. Bukan terus bagi si jaya langsung dijual kok duit dibagi-bagi tidak bisa. Harus ada gobetnya dulu. Itu mari. Boleh, boleh asal itu bukan kurban nazar. Kalau itu kurban nazar, maka harus diberikan bagi panitia kurban. Kok dikai kurban? Kurban itu diberikan, dibagikan itu ke orang-orang muslim. Tapi kalau ada orang yang non muslim, maka kita tidak memberikan dari daging kurbannya. Supaya tidak menimbulkan fitnah, belikan aja di pasar setengah kilo, 1 kilo, kasih. Tapi bukan kurban. Ini zaman fitnah. Kalau misalkan ditolak, kemudian viral, berarti fitnah. Ya apa caranya dengan halus, betul. Ya apa caranya nolak? Zaman ini zaman fitnah. Karena ini maslahat umat, dan ini amalia umat, dan ini ibadah. Ibadah kita tidak bisa mengikutkan orang yang di luar Islam. Sama dengan kalau ada ibadahnya orang di luar Islam, kita tidak boleh ikut campur. Mereka pun keberatan kita ikut campur. Misalkan nonton acara nopo, nonton acara keagamaan mereka, mero-mero kita sholawatan di sana. Ya kan mereka ya berbeken kan. Ya pegel juga mereka. Kerewuk kita nih. Hukumnya gimana? Haram. Zaman fitnah ya. Kok juara gak toleransi? Padahal toleransi sih kebablasan. Hah? Toleransi kebablasan. Ya mungkin kita kasih pengertian bahwa ini adalah ibadah sampai untuk Islam, cuman kasih pengertiannya dengan cara yang halus ya apa caranya. Nah, timbul fitnah itu tadi. Nanti kita kasih, tapi kasihnya bukan dari kurban. Kita belikan aja biar tidak fitnah, kita belikan pasar 1 kilo, setengah kilo. Pun. Oh, kekah dengan paketan itu ya. Ya boleh-boleh aja, asal niatnya. Kita ngamanatkan, berarti kita mewakilkan kan kerja untuk kekah. Kita beli kambing plus jadi 1 paket sak masaknya lengkap. Ya boleh.
Asal dia ketika nyembelih kan diniatkan bahwa itu adalah kekahnya bulan-bulan, nggak apa-apa. Praktis ya sekarang ya, paket-paket. Zaman bisa kan betul. Pinter. Ya betul ya, praktis. Jadi satu paket kekah ada di makanannya, dengan tinggal bagikan tidak repot. Boleh juga. Pun ya. Wallahu a'lam bishawab.